Halo nakama, selamat datang di channel Animeopik. Yes, manga One Piece chapter 1072 kemarin tentunya banyak sekali memberi informasi baru bagi para fan One Piece. Ya, salah satu hal menarik sekaligus menjadi sorotan di chapter 1072 adalah terungkapnya fakta bahwa Stasi merupakan kloningan manusia pertama yang sukses dibuat oleh organisasi Match. Gak main-main, organisasi Match menciptakan kloningan Stasi dari salah satu mantan anggota bajak laut Rock di Sebek, yaitu Miss Buckingham Stasi. Dari sini apa kalian semua bisa membayangkan bagaimana hebatnya organisasi Match ini dalam mengembangkan sebuah teknologi yang ada di dunia One Piece? Namun satu hal yang perlu kita ingat, kecerdasan yang dimiliki oleh anggota organisasi Match belum sebanding dengan kecerdasan yang dimiliki oleh para penduduk kerajaan kuno dulu. Karena seperti yang diungkap oleh Dr. Vegapunk, bahwa semua teknologi yang ada di Pulau Egghead hanyalah sebagian kecil teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Nah, dari fakta-fakta tersebut, ada sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu pada cover story kisah perjalanan keluarga Jirma Double Six volume ke-28, atau lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1072 kemarin, kita bisa melihat bagaimana Kaisar Klon, Queen, dan Vince Mockjudge menciptakan senjata pemusnah massal. Menariknya apabila kita perhatikan lagi, senjata pemusnah massal yang mereka ciptakan bukanlah suatu senjata yang mampu menghancurkan sebuah pulau atau negara. Layaknya 3 senjata kuno pemusnah massal seperti Poseidon, Pluton, dan Uranus, melainkan hanya buah iblis, virus, dan sebuah tombak. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika organisasi Match memang menciptakan teknologi yang terinspirasi dari kerajaan kuno, artinya apa yang diciptakan oleh Kaisar Klon, Queen, dan Vince Mockjudge adalah tiruan dari senjata kuno pemusnah massal. Karena apabila kita perhatikan gambar berikut ini, ada sebuah petunjuk besar untuk memecahkan teka-teki ini. Kenapa para ilmuwan Match memilih menciptakan buah iblis, virus, dan sebuah tombak yang mereka sebut sebagai senjata pemusnah massal? Well, dari beberapa hal tersebut, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sejarah World Government atau yang sering disebut sebagai pemerintah dunia. Nah, tentunya sebagai fan One Piece kalian semua sudah tahu bahwa dulunya kerajaan kuno berhasil dikalahkan oleh aliansi 20 kerajaan yang bersatu atau yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Pastinya ada sebuah alasan kuat yang mendorong pihak 20 aliansi kerajaan yang bersatu ini untuk menghancurkan kerajaan kuno. Dan menurut Mimin, alasan tersebut sudah sangat jelas ada pada manga One Piece chapter 1066, di mana ketika Dr. Vegapunk mencoba meneliti tentang energi kuno, dirinya justru menjadi target utama dari pihak pemerintah dunia. Dengan kata lain, teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno menjadi alasan yang kuat sampai saat ini kenapa pihak pemerintah dunia menghancurkan kerajaan kuno. Dan sudah jelas, pihak pemerintah dunia selaku pemenang dalam pertempuran tersebut mengambil atau mencuri berbagai peninggalan-peninggalan atau manuskrip kuno yang dirasa sangat penting dan dibutuhkan bagi pihak pemerintah dunia untuk masa depan. Nah, sebagai bukti nyatanya adalah bagaimana pihak pemerintah dunia telah melakukan penelitian tentang Land Egg Factor. Perlu diingat juga, Land Egg Factor ini adalah sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Namun pihak pemerintah dunia selalu gagal, hingga pada akhirnya telah dikonfirmasi resmi pada manga One Piece chapter 1070 bahwa Dr. Vegapunk telah berhasil melakukan penelitian tersebut. Dan Dr. Vegapunk menyebutnya sebagai darah hijau. Bahkan di chapter ini juga kita bisa melihat ekspresi Franky yang sangat terkejut mendengar Dr. Vegapunk telah berhasil menciptakan darah hijau. Selain itu, apa kalian semua masih ingat pada manga One Piece chapter 660, lebih tepatnya ketika Art Punk Hazard, Nami, dan Chopper secara tidak sengaja menemukan sebuah ruangan yang gelap dan dingin. Dan ternyata di ruangan tersebut
terdapat banyak orang-orang raksasa yang menggunakan kostum tahanan yang telah membeku atau dibekukan, dan kemungkinan besar mereka sengaja dibekukan oleh pihak pemerintah dunia untuk masa depan. Lalu kemudian yang menjadi sebuah pertanyaannya, untuk apa pihak pemerintah dunia melakukan hal itu? Menurut Mimin, jawabannya sudah sangat jelas, yaitu untuk menunggu sebuah penemuan atau teknologi yang pas, yang bisa untuk memaksimalkan potensi yang ada dari para tahanan yang telah dibekukan. Ya, meskipun sebenarnya penelitian ini telah dianggap gagal, namun yang jelas ini bisa menjadi sebuah bukti nyata bahwa dulunya kerajaan kuno juga pernah melakukan penelitian semacam ini untuk menciptakan pasukan tempur mereka. Dan sebagai bukti nyatanya ada pada manga One Piece chapter 668. Nah, di sini kita bisa melihat sosok siluet raksasa bertanduk ketika Trafalgar Law menjelaskan tentang proyek penelitian gigantifikasi. Dan apabila kita perhatikan lagi, sosok raksasa tersebut mirip seperti Ors yang sedang menghancurkan bangunan yang sangat mirip sekali seperti kastil Pangea yang ada di Mary Joyce. Kemudian barulah pada manga One Piece chapter 1066, kita semua tahu jika Ors yang dimaksud oleh Trafalgar Law ini adalah robot kuno yang saat ini disimpan di Pulau Egghead. Dengan kata lain, pihak pemerintah dunia ingin menciptakan robot Ors sebagai kekuatan tempur mereka layaknya kerajaan kuno. Dan itu sebabnya kenapa Kaisar Klon, Queen, dan Vince Mockjudge justru menciptakan buah iblis, virus, dan sebuah tombak yang mereka sebut sebagai senjata pemusnah massal. Karena inilah bahan utama bagaimana pembuatan pasukan tempur robot Ors yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Ya, virus yang diciptakan oleh Queen untuk membuat para tahanan milik pemerintah dunia menjadi raksasa. Lalu buah iblis tiruan yang diciptakan oleh Kaisar Klon sebagai kekuatan utama mereka. Sedangkan tombak yang dibuat oleh Vince Mockjudge sebagai senjata mereka. Kemudian barulah Dr. Vegapunk menjadi kunci utama untuk mengubah mereka semua menjadi seorang cyborg. Ya, seperti yang kita tahu, bukanlah sesuatu hal yang mustahil bagi Dr. Vegapunk untuk menciptakan seorang cyborg dengan kekuatan buah iblis. Contohnya saja seperti Pacifista, Serapim, dan Kuma adalah bukti nyata keberhasilan proyek ini. Selain itu tentu saja apa yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi seolah menjadi bukti nyata jika senjata pemusnah massal yang diciptakan oleh organisasi METS ini memang terinspirasi dari teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Dan bisa jadi kekuatan Dewa Nika lah yang menginspirasi bagaimana kerajaan kuno menciptakan teknologi semacam ini untuk kekuatan tempur mereka di masa lalu. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai senjata pemusnah massal yang diciptakan oleh organisasi METS. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.